SPD MSI, yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Cianjur, Bapak Ahmad Fakihudin SAG MPD, yang terhormat oleh tamu undangan serta seluruh peserta pengimbasan praktik baik Sekolah Penggerak Angkatan Pertama yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta insya Allah kepada kita sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, selamat datang di SMP Negeri 2 Cilaku untuk mengikuti kegiatan Cianjur. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh peserta, ibu bapak yang telah hadir memenuhi undangan pada hari ini. Acara yang akan kita laksanakan bersama-sama pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cilaku, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Bina SMP. Hadis Wilujeng Sumbi Bapak atur nuhun bisa dengan kasumbingan Bapak Kabid Bina SMP juga yang sama-sama kita cintai. Saya lebih senang Pak, lebih senang menggunakan kata cinta daripada hormat. Kalau hormat itu kadang-kadang menghadiri acara pengibasan praktik baik. Ini adalah merupakan program dari BPPMP bahwa semua sekolah penggerak baik penggerak angkatan 1 ataupun 2 harus mengadakan kegiatan pengimbasan. Minimal mengadakan pengimbasan ke 5 sekolah. Dan berdasarkan pemetaan dari dinas kepada 5 sekolah yaitu SMP 1 Cilaku, 3 Cilaku, 1 Karangtengah, 3 Karangtengah dan 4 Karangtengah. Gitu. Jadi saya sekolah habis saya bisa gitu. Ini adalah amanat dari instruksi atasan kita, ya. Kemudian ada hal juga yang harus saya tekankan di sini, yaitu bahwa hari ini mungkin kita hanya memberikan materi sekilas selama 1 hari. Ini kita dilanjutkan dengan komunikasi intensif 2 arah. Bisa pakinten abdi di dia ke sekolah ibu, tapi sekolah ibu mungkin biasa ke sekolah kita untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu kita sharingkan bersama. Cinta juga ya kami Fakihudin berserta jajarannya selaku pimpinan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Cianjur, sahabat saya, teman saya Pak Kabid SMP, Pak Helmi Malimudin yang saya hormati, pengawas pembina sekaligus dengan pakarnya kegiatan sekolah penggerak praktek baik Pak Yoga yang saya hormati, para kepala sekolah yang hadir hari ini dari SMP 3 Cilaku, SMP 1 Cilaku, SMP 4 yang sudah hadir yang saya hormati, wabil khusus yang paling saya cintai rekan-rekan para guru dari seluruh sekolah yang hadir di hari ini. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi dalam rangka membangun pendidikan Cianjur yang lebih baik. Praktek baik sekolah penggerak tentu ya Bapak dan itu harus melihatkan hasilnya dulu. Karena kalau diimpaskan hasilnya tidak ada, capek-capek. Ya, sekarang kehadiran Bapak. Tapi apa yang berubah di SMP 2 ini yang bisa kita contoh untuk mengembangkan sekolah kita? Gara-gara SMP 2 ini masuk sekolah penggerak. Mulailah kita lihat dari lingkungan. Lihat lingkungannya sudah nyaman belum untuk banyak 60 orang yang bisa memberikan ilmunya kepada semua. Ya, itu bagus Pak. Nah, tapi tinggal bagaimana sekolah menyikapinya, dan itu juga kuncinya ada di kepala sekolah. Sehebat apapun guru, nah itu didukung ke kepala
tidak akan bisa berkembang. Ideal si dia teh menang ilmuna datang ke sekolah kan itu, ya. Penggerak SMP Negeri 2 Cilaku dengan moto maju bersama wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Saya buka Penggerak adalah merupakan suatu contoh sekolah ya, yang digelontorkan oleh pemerintah. Nah, terus ini akan menjadikan suatu role model untuk sekolah-sekolah yang lainnya gitu ya. Makanya kalau berbicara role model, maka berarti yang menjadi sekolah penggeraknya tidak semuanya. Maka ada PSP angkatan 1, ada PSP angkatan 2. Nah, dari dua hal PSP ini, maka ini akan menjadi role model untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Maka ketika dikatakan role model, maka hari ini PSP angkatan 1 melaksanakan pembebasan ke sekolah-sekolah yang memang ditentukan oleh Disdikbora. Nah, seperti yang Pak Karis katakan tadi, bahwa ketika pelaksanaan pembebasan hari ini untuk sekolah-sekolah yang belum PSP, intinya kan ketika hari ini Bapak Ibu datang semua ke sini, maka ada sesuatu hal yang bisa dibawa atau diimplementasikan ketika pulang di sekolah masing-masing. Contoh misalkan begini, kita punya program antara SMP 2 Cianjur kerjasama dengan SMP ya Cimata di Jepang. Nah, ketika anak-anak kita berangkatkan dengan pembimbingnya ke Cimata Jepang, jelas bahwa model pembelajaran di Jepang akan jauh berbeda dengan di Cianjur. Maka saya pesankan satu begini saja, tolong ketika anak-anak kita diberangkatkan ke SMP Cimata Jepang ini, ada hal apa yang bisa ditiru untuk dibawa pulang ke SMP 2 Cianjur. Nah, terus kalau misalkan berbicara masalah finansial, suatu sekolah itu dikatakan bagus berbagai hal programnya, jelas harus disupport dengan keuangan yang tinggi, terstandar. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara SMP 2 Cianjur dengan Cimata, jelas walaupun kita akan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya. Strategi apabila rombanya ibu lebih aman 8 kelas agar diopah. Saya belum memikirkan ke proyek dulu. Jelas? Nah, strategi yang kedua, ibu mengerjakan kalau itu di blok hari Jumat susunan seperti itu 3 jam. Saya sudah mencoba gambarkan di binaan saya. Akhirnya yang kelas 7 pulang setengah 12. Itu bagus. Makanya jangan di blok hari Jumat. Tolong yang reguler. Makanya tepat sekali proyeknya itu. Ya. Itu karena jadwalnya proyeknya di reguler ya. Kalau udah menggambarkan gimana? Tidak ada peserta yang masukkan juga kayak gini. Ulangi lagi. Saya nggak masuk, nggak tahu kenapa nih. Masukin ya. Masuk. Nih, saya masuk. Udah telepon ya. Lanjutkan dia telepon aja. Ya, telepon aja.
diisi nama, bukan itu minta dulu yang link buat seberapa jauh mengakuisis kalau saya pakai Google Form. Panjang teuing cenah. Siapa saja Bu Epi ada namanya? Bunun. Iya Pakot. Mendengar kata-kata perayaan selebrasi P5 berarti itu artinya panen raya dari hasil pembuatan proyek kita selama 1 tahun ataupun 1 semester. Boleh diklik slide yang pertama. Di sini kita lihat dulu pengertian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022 bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan kegiatan kokurikuler. Ada yang tadi disoal ya Bapak Ibu ya? Iya. Berbasis proyek yang saya jawab. Atung bertanya mah bukan berarti anak jelek ya Ibu ya. Itu budaya positif Bu Siti. Punten ibunya umam yang pikiran serius dari TBS. Itu nabi itu tiasa kumaha. Gimana Bu Siti? Jadi diambilnya hanya 21%. Maka untuk proyek hanya 46 jam pelajaran dari total jumlah jam per tahunnya. Ini. Silakan dibuka lagi Pak Don. Nah, untuk proyek pertama kita harus merencanakan proyek. Ini alurnya. Yang pertama membentuk fasilitator proyek. Fasilitator proyek itu bisa namanya tim fasilitasi ya. Kepala sekolah bisa mengamanatkan untuk 1 orang mau waka ataupun guru yang mempunyai potensi dalam proyek. Dan dari koordinator proyek itu melahirkan lagi tim-timnya. Jadi tidak dipikirkan oleh sendiri. Setiap hari Rabu kami ada kumpulan tim proyek per tingkat. Untuk apa? Untuk membahas LK, untuk membahas tadi seperti yang Pak Yoga jelaskan dalam keseharian. Jadi budaya di sehari-hari ya, maksudnya nyambung gitu. Oh aku punya dus nih, dan karena udah dipelajari dulu di gaya hidup berkelanjutan, mau dijadiin tempat file buku gitu. Nah harus sampai kalau kata Pak Yoga mah sampai terbawa dalam kehidupannya. Berpusat pada peserta didik ya. Jadi jangan kita mah Ibu untuk pelaksanaan proyek ya di SMP ini. 7 dan kelas 9 insya Allah kami akan melaksanakan tema itu. Ibu Bapak izin ya sekali lagi ini adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami di sekolah SMP Negeri 2 Cianjur. Cilaku. Nah, tema proyek yang sudah kami lakukan adalah gaya hidup berkelanjutan yang sudah tadi Ibu Dian sampaikan, yang berjudul Sampahku Inspirasiku, yang dimana siswa pertamanya diperkenalkan sampah itu ada apa aja sih bentuknya. Ada yang dari sampah plastik, botol plastik, dari limbah telur, lalu ada lagi dari kardus. Nah, dari sampah-sampah itu siswa secara berkreatif membuat suatu produk yang bisa mempunyai nilai jual dan juga nilai apa ya, yang nilai guna dan bisa dijual. Kami pada saat itu melakukan bazar, si barang-barangnya itu dijual. Jadi ada ada nilai perencanaannya, yaitu sosialisasi kegiatan. Sosialisasi kegiatan tentunya ke seluruh guru yang terlibat di dalam proyek.
pada awal proyek kita kan masih melaksanakan di kelas 7 aja. Jadi untuk sosialisasi kita sosialisasikan kepada guru di kelas 7. Lalu ada koordinasi kamera dan pentasannya dilanjutkan dengan hasil proyek anak-anak. Kita lanjutkan ke acara yang terakhir, pemaparan tentang digitalisasi, karena untuk program sekolah penggerak kita tidak bisa lepas dari IT. Ya, untuk materi fungsi dan manfaat digitalisasi di sekolah penggerak akan disampaikan oleh Nukasep Bapak Doni Ramdoni SPD. Bapak Doni dipersilakan. Sekolah itu difokuskan waktu pertama ada pandemi, kita pembelajaran daring, terus kemudian dimutakhirkan, diperbarui, kemudian sampai membuat perencanaan pun harus berbasiskan IT. Bagi Bapak Ibu bendahara mungkin di sini sudah aneh dengan aplikasi yang wajib ya, Arkas, Siplah, dan Tanya Terus. Itu aplikasi pentingnya itu untuk administrasi pembelajaran atau perencanaan berbasis data. Bapak Ibu, aya anu tos nyobian buka rapat pendidikan yang lira atau biasanya sadaya guru ge biasa yang ada rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan ini adalah hasil evaluasi 1 tahun sekolah kita, Bapak Ibu. Gimana kemarin rapor pendidikannya, Bapak Ibu? Ada tanya bos, biasanya ini bendahara yang pegang. Untuk guru mah ada platform Merdeka Mengajar PMMT ini Bapak Ibu, kalau kedah ngaruh sebar modul gitu. Nah, percantanlah kalau Bapak Ibu mah atau seleksi peminta sedaya. Nah, itu teh Bapak Ibu ternyata berpengaruh terhadap rapot pendidikan. Akun klien yang masuk kalau rasa di Cilaku mah hampir 1000 penginten kurang kalina jantan Google Form-nya dibagi menjadi 4. Ada Google Form isian untuk kelas 7, misalkan ini seperti biasa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nanti dibuat dalam link virtual quick count-nya seperti ini Bapak Ibu. Di real time-nya kayak grafik pemilihan aja biasa. Cuman kan biasanya setiap Google Form itu satu spreadsheet. Nah, di Google Form itu ternyata bisa satu spreadsheet untuk 20 kuesioner. Jadi 20 Google Form satu spreadsheet. Kan biasanya spreadsheetnya ada di sini nih Bapak Ibu. Jawaban 5 jenis permainan. Biasanya gratisnya seperti itu gini tehnya. Tapi banyak Bapak ini fiturnya banyak banget. Ada sekitar berapa ya? 40 kalau nggak salah. Bapak Ibu kalau mau nyoba bisa dibuka di handphone sekarang. Nah. Wow.